Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bincang Tribun Bali. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Dr. Igusti Rai Wiguna sebagai pegiat kesehatan jiwa. Nge dokter nge? Ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Sebelum itu tentunya kita harus menghaturkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas berkat karunia-Nya lah kita berada di sini. Ya dokter? Ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Tiang panggilnya apa nih Ki? Dokter Rai nge? Boleh. Nge. Tiang kalau tiang Bung Sri aja. Iya, iya. Ya dokter, terima kasih sudah datang ke Tribun Bali. Ini dokter, kita kan melihat belakangan ini fenomena-fenomena yang luar biasa terkait dengan kesehatan jiwa masyarakat Pulau Dewata. Artinya ada beberapa kasus keluarga di rumah yang melakukan pembacokan kepada keluarga lainnya, dan ternyata setelah ditelusuri dia adalah mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian yang terbaru adalah adanya seorang pemuda yang naik sepeda motor, kemudian tapi dia berlagak seperti orang kerauhan dan terjadilah kecelakaan, tidak menaati aturan lalu lintas, kemudian membacok juga. Niko ternyata juga ditenggarai anak itu ada juga gangguan kesehatan jiwa. Sebenarnya dok, kalau ada keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, Niko, penanganan seperti apa seharusnya dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga? Ya silakan dok. Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau saya lihat ya bukan soal penanganan ya. Kalau kejadian-kejadian kemarin banyak orang nggak tahu apakah ini mengalami gangguan jiwa dan perlu diajak berobat gitu, ya kan? Jadi bagaimana masyarakat atau keluarga bisa menangani? Orang dia sendiri nggak tahu, ya kan? Gejala-gejalanya seperti apa, sudah seperti apa, dan kesannya kan kalau mengalami gejala gangguan jiwa apapun itu adalah aib gitu. Orang apalagi di Bali itu lebih merasa orang lebih punya harga diri kalau ternyata itu karena salah hang betare gitu kan, karena black magic gitu kan. Ya pilihan terakhir bahwa gangguan jiwa, padahal itu adalah gangguan otak yang bisa diobati gitu. Dan jenisnya juga beragam. Jangan kalau gangguan jiwa berarti yang disalah artikan atau distigma sebagai gila gitu. Padahal tidak demikian, banyak tuh schizofrenia, ada yang bipolar, ada yang gangguan depresi dan sebagainya. Tapi untuk tahu itu adalah mengamati dulu apakah ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan dalam pola tidur di anggota keluarga kita, ada perubahan pola makan, ya kan, kemudian ada pola perilakunya berubah, emosinya, atau seperti pribadinya rasanya berubah, yang tadinya pendiam tiba-tiba rame, atau yang rame tiba-tiba jadi pendiam dan sebagainya. Jadi memang masalah kesehatan jiwa di Bali ini PR besar ya. Karena banyak orang nggak paham bahwa di Bali ini seluruh nasional ya, seluruh Indonesia dari berapa provinsi? 33 ya. Itu riset di tahun 2018 sebelum pandemi itu Bali nomor 1. Nah itu aneh banget kan? Jadi ada 11 per 1000 rumah tangga di Bali itu mengalami gangguan jiwa berat. Itu yang berat loh. Itu yang berat nih. Artinya dia bisa melakukan kekerasan pada orang lain, pada dirinya, jadi bisa bunuh diri dan melantarkan diri. Jadi kalau kita tidak tangani dengan baik, ya itu berbahaya gitu loh. Dok, kenapa Bali jadi yang nomor 1? Padahal kan daerah pariwisata, tempatnya indah dan budayanya juga sangat adiluhung. Jadi orang-orang bertanya, padahal kan Jakarta nih istilahnya orang kota yang paling hektik, yang wah stresnya tinggi lah, tapi kok jadi Bali gitu dok? Ya banyak kalau di riset kesehatan dasar sendiri data itu muncul tidak menjelaskan apa sih yang mengakibatkan demikian ya. Tapi saya sendiri tidak surprise, ini nomor 1 adalah Bali, nomor 2 Jogja, memang setelah itu ada Aceh, ada Jakarta. Ya pertama daerah-daerah yang tinggi itu pertama adalah rawan musibah. Kenapa Aceh misalnya jadi nomor 3 ya, Jogja ya kan. Tapi yang unik Bali tidak ada bencana. Mungkin kalau bencana alam ya, tapi sebelumnya kita ada bom ya kan, macam-macam. Dan perubahan juga sangat penting. Jadi perubahan yang luar biasa secara budaya, secara sosial itu juga mengakibatkan salah satu faktor risiko
dari terjadinya gangguan jiwa. Di samping hal-hal lain, misalnya angka penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian juga terjadinya misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kekerasan misalnya bullying atau perundungan, itu juga faktor risiko terjadinya gangguan jiwa ya. Kemudian kedekatan orang satu sama lain dalam satu keluarga ya kan. Maka inilah salah satunya. Kemarin misalnya pandemi, kenapa kelihatannya angka gangguan jiwa itu meningkat tajam? Memang betul ya ada pengaruhnya karena stresnya meningkat dan sebagainya. Tapi beberapa kasus misalnya yang kami tangani bukan kasus baru. Sebenarnya gangguannya udah lama sebelum pandemi. Tapi keluarga baru ngeh setelah pandemi karena kita isolasi sosial, isolasi. Kemudian saat mau mulai bicara cukup intens, tahu istrinya bagaimana, tahu anaknya bagaimana, orang tuanya bagaimana. Nah, baru kemudian menyadari, oh ini ada gangguan dan sebagainya. Baru kemudian berkonsultasi. Nah, artinya faktor risiko yang terjadi di Bali ini juga sangat tinggi. Dan bukan hanya pada orang lokal. Gangguan jiwa itu banyak terjadi. Selama pandemi nih misalnya, kita lihat kan berapa banyak orang asing yang tinggal di Bali kemudian mengalami gangguan jiwa. Ya, Bali terkenal sebagai destinasi yang paling membahagiakan katanya. Maka banyak orang datang memang sudah dengan masalah dari negaranya. Baik orang luar negeri ataupun orang Indonesia yang di luar Bali. Masalah dengan keluarganya, larilah minggat dari keluarga datang ke Bali. Ya kan? Jadi bahkan saya sampai menyebutkan itu sebagai mental health refugee gitu, pengungsi kesehatan jiwa. Jadi kalau ada orang lokal Indonesia tinggalnya di Canggu, di Pererenan gitu. Wah, ini udah berapa lama di sini? Pasti pikiran saya pertama adalah ada masalah apa sebelumnya di rumah dan sebagainya. Iya. Jadi ya karena memang sudah datang dengan bekal masalah dari tempatnya. Nah, kalau kita tidak tangani dengan baik, itu potensi. Sementara sumber daya dalam pertolongan itu tidak besar. Yang ada ruang rawat inap itu cuma di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Ya, di Bangli. Kemudian ada RSUP Sanglah. Kemarin selama pandemi shutdown karena kan harus ngurusin pandemi. Di RSUD nggak ada ruang rawat inap. Mana? Sama sekali, Dok. Ya, jadi kebayang nggak kalau misalnya orang di negara misalnya butuh rawat inap mengalami gangguan jiwa harus ke Bangli loh, berapa jauh itu? Ya kan, dan sebagainya. Padahal psikiater sudah cukup banyak kok, dan semua kabupaten ada psikiater di RSUD-nya. Tapi memang tidak difasilitasi, termasuk saya tugas di Rumah Sakit Wangi juga nggak ada ruang rawat inap psikiatri untuk ODGJ berat misalnya. Ya, pada angkanya paling tinggi loh. Ya kan, kalau semua harus dibebankan ke Rumah Sakit Jiwa, tentu sulit juga mereka. Dan bagaimana misalnya berharap Rumah Sakit Jiwa bisa mengawasi segitu banyak. Betul. Dan bagaimana juga keluarga misalnya harus datang gitu, sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali ke Rumah Sakit Jiwa kan tak mungkin. Jadi dokter berharap di RSUD ini ada lah kentennya. Ada dan berjejaring. Nah, kalau ditanya misalnya layanan kesehatan jiwa di Bali bagaimana? Sudah bekerja belum? Sudah. Tapi baru sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Oke. Artinya di RSUD bekerja, di puskesmas bekerja, di Rumah Sakit Jiwa bekerja, tapi belum ngeling. Kalaupun ngeling misalnya yang sekarang sudah ada Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi dengan puskesmas. Tapi kan elemen lain ada, RSUD. Kemudian BPJS juga mensyaratkan sekarang jenjangnya berlapis, rumah sakit tipe D, tipe C. Pernah nggak diajak gitu? Pernah nggak kita punya data real sekarang berapa sih orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di Bali? Baik itu di RSUD, di rumah sakit tipe D, tipe C, puskesmas, rumah sakit jiwa. Nah, kalau itu kita nggak punya, bagaimana kita bisa menangani dengan baik gitu loh. Itu udah. Tuh. Berarti memang gangguan kejiwaan ini jangan dianggap remeh, Dok. Dan memang harus juga ada kerjasama dari seluruh stakeholder, khususnya pemerintah, rumah sakit dan sebagainya untuk menangani ini. Terutama dari pihak paling bawah itu kan keluarga juga harus sadar. Betul. Ciri-ciri, Dok, seseorang sudah mengalami gangguan jiwa, nggak usah kita bilang gila yang teriak-teriak, tapi
sudah mulai Kentan, apakah ciri khasnya nih mengurung diri atau gimana, Ya dokter? itu tadi ada perubahan-perubahan ya. Pertama yang mudah kita lihat adalah perubahan dalam pola aktivitas. Yang tadinya kerja jadi tidak bisa kerja atau malas bekerja. Ada yang sekolah mulai sering bolos, ya kan? Dari pola aktivitas dulu. Dari yang berkeluarga misalnya ibu rumah tangga kan nggak kerja, dok kerja dia masak. Yang tadinya rajin masak jadi berkurang, jadi sering bengong atau malah berubah, ya. Perilakunya jadi lebih rame misalnya, lebih emosional, ya itu, atau sulit tidur misalnya. Kan mudah kita lihat pasangan kita bisa tidur atau enggak, ya kan. Sulit tidur termasuk, dok ya? Oh iya, jadi kalau orang sehat jiwa kan kita bisa nyaman beraktivitas, tidur, pola makan. Misalnya tidur itu juga bukan hanya selalu sulit tidur. Yang tadinya tidurnya pas, sekarang tidurnya berlebihan, 12 jam, 20 jam tidur tapi bangunnya capek. Itu tanda-tanda, ya kan? Kemudian kita lihat juga dalam perubahan yang lain ya, dalam interaksinya. Ya kan? Nah, kalau misalnya yang terakhir, saya nggak memeriksa, ini nggak bisa komentar. Tapi kalau melihat apa yang terjadi dan bagaimana masyarakat, kebetulan saya tinggal di Denpasar, beberapa orang bilang kok beberapa hari sebelumnya memang ada seperti itu. Ada yang lihat di jalan mana dan sebagainya. Ya, yang kemudian akhirnya melakukan tindak kekerasan di kerobokan dan sebagainya. Nah, itu nggak hanya saat itu kok, beberapa hari sebelumnya sudah terjadi. Ya, baru kemudian masyarakat bilang, oh iya ada dari seminggunya, ada bilang 2 minggu. Nah terus kok nggak dilaporkan? Kenapa diam gitu ya? Ya kenapa diam? Kenapa menunggu ini? Dibiarkan. Saya nggak tahu. Ada juga videonya misalnya di Balai Banjar ya kan, justru digamelin dan sebagainya. Ya kan kita jadi berpikir, gitu ya. Lah iya, maksudnya gimana gitu? Harus nunggu terjadi kekerasan dulu orang, terus kita salahkan ODGJ-nya gitu. Kok dia enggak? Lah kan sementara kita yang waras malah membiarkan. Nah, jangan-jangan kita yang perlu berbenah ya kan? Sehingga kita bisa memberikan pertolongan awal. Ada loh ya studinya bahwa orang gangguan jiwa dari awal sampai kemudian mendapat pertolongan itu di luar Asia ya, di luar Indonesia itu 2 minggu rata-rata. Nah, termasuk di Indonesia itu 6 bulan. 6 bulan. Ya orang gangguan jiwa, mungkin saya bayangkan ya kalau dari cerita keluarga-keluarga di Bali yang dengan gangguan jiwa itu datang dulu ke Balian A ya kan, lunasin dulu, itu pun 5 agama kan, Balian Lombok, Balian Bali, Balian Jawa gitu kan ya, atau dan macam-macam. Lunasin begini udah habis itu kayaknya berapa are tanah itu sudah dijual ya kan, sudah habis baru kemudian datang berobat. Itu pun kalau sudah ngamuk. Bisa terbayang kan bagaimana, apakah mana lebih mudah mengobati orang yang baru 2 minggu misalnya mengalami gangguan dengan yang sudah 6 bulan gitu. Iya, betul. Ya kan, baru setelah ada kejadian ini kita saling menyalahkan ya kan. Terus terang saya sebagai pegiat kesehatan jiwa capek aja. Iya. Butuh berapa banyak lagi, ya kan? Jadi kayak standing sendiri dokter ya? Ya biasa aja saya gitu. Kalau misalnya ditanya gimana dok komentarnya tentang kejadian itu, biasa aja, udah sering kok. Ya kan, rame begitu paling 3 hari. Ya kan, dari kita tapping ini udah lewat berapa hari kan orang sudah nggak rame. Ya hanya saat itu saja. Ya toh. Dan ketika banyak orang juga nggak mengikuti, apa sih yang terjadi dulu ya? Kalau selama saya bekerja misalnya di Denpasar yang saya tahu, sebelum kejadian ini ada 2 kali kejadian. Yang ditusuk pertama keluarganya di Kesiman, nomor 2 di Antasura kan. Nusuk, ini unik nih, menusuk pengobat tradisional yang dipanggil keluarganya. Ya kan? Itu. Apa yang terjadi di mereka? Mereka diterima kok kembali di keluarga. Bahkan yang di Antasura baik-baik aja, hidup mandiri. Sekarang ke rumah berdaya bikin dupa yang dijual dan dibeli oleh masyarakat. Tapi itu kan nggak menarik buat masyarakat. Tapi kalau mereka kumat, menusuk dan sebagainya itu baru rame. Ya kan? Gitu. Dan banyak di daerah-daerah lain, orang yang sudah melakukan kekerasan ini kemudian ditolak oleh keluarga, ditolak oleh masyarakat. Rumah sakit jiwa, dokter itu bingung juga. Kalau nggak diterima lalu bagaimana? Dia kan melakukan kekerasan itu karena gangguan jiwanya, karena sakitnya gitu loh.
Kalau ditanya, kan bahaya dok orang dengan gangguan jiwa, lebih bahaya orang normal. Datanya kan lebih banyak orang di penjara kan, karena membunuh kan. Betul. Daripada yang dibawa ke rumah sakit jiwa karena membunuh. Ya toh? Betul. Nah kalau misalnya layanan kesehatan setelah mengobati sudah baik, bawa lagi kembali ke rumah, masyarakat menolak, apa jaminannya dok? Dia tidak akan melakukan kekerasan. Paling saya jawab, jangankan dia, bapak aja tidak ada yang bisa menjamin kalau bapak tidak nanti mengalami gangguan jiwa dan melakukan kekerasan. Ya kan? Tidak ada jaminan ya. Tapi adalah bagaimana ini kita, kalau orang Bali druwenang sareng. Cukup banyak kok juga di Denpasar misalnya yang tadinya dipasung dibawa ke rumah sakit jiwa, kemudian sudah baik kembali ditolak oleh keluarga. Saya anggap sudah mati, sudah dicoret dari kakak, itu bukan lelucon tuh, ada kejadiannya. Orang sudah tidak ada di kakaknya. Ya kan? Nah, itu dikembalikan, tapi apa yang bisa kami lakukan adalah ini kita miliki bersama. Yuk Pak Klian Pak jadi contoh, kita terima. Ini sudah diobati, ya kan? Kalau tetap teratur, diobati, berobat dengan apa? Obat yang simpel loh ya. Kadang-kadang kita juga, saya menyayangkan misalnya pelayan kesehatan masih diberikan obatnya berupa pil setiap hari lah, dia lambat aja beberapa jam sudah bahaya kan. Ada kok jenis pengobatan yang lain, misalnya suntikan sebulan sekali, kan lebih enak, kita sudah tahu ya. Nah, pola-pola itu sebenarnya ada hal yang sudah baik. Kemudian kami bilang ya, di Denpasar sudah ada rumah berdaya, nanti menyerahkan langsung 24 jam ke keluarga, itu juga tidak manusiawi. Orang harus selesai bekerja, harus ngurus salah satu anggota keluarganya yang gangguan jiwa, yang kasihan juga. Negara, masyarakat tuh harus hadir ya kan. Maka waktu itu ada rumah berdaya pagi sampai sore diajak di situ, sore sampai malam keluarga yang mengajak, kita kerjasama dan sebagainya. Kita gampang bilang kalau keluarga takut ngajak, memang kami tidak takut ngajak. Ya kan? Kami loh pagi sampai sorenya ngajak gitu. Nah, artinya dengan itu tumbuhlah kepercayaan dengan keluarga. Banyak juga orang menyalahkan keluarga. Ya kan, wah keluarganya ndak rungu, ya kan. Kadang-kadang gini loh, saya dengarnya miris juga dari keluarga yang memang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa dan lama ya, bertahun-tahun. Ya serba salah dok, ya kan. Ketika kumat dibantuin aja nganter ke rumah sakit ndak, malah ada yang dilemparin rumahnya, ya kan, dan sebagainya. Kalau dikurung salah lagi, ya kan, karena dipasung, ya toh. Cari pengobatan sekarang harus ke rumah sakit. BPJS sekarang pakai sidik jari. Pernah enggak Bung Ge berpikir bahwa ngajak orang dengan gangguan jiwa ya yang separuh lah sudah baik tapi masih ada gejala, harus ngantri misalnya di rumah sakit umum. Berapa jam yang dibutuhkan di sana? Iya kan? Harus seharian juga berhenti kerja ya toh untuk ngurus itu, dapat obat, ya itu harus 2 minggu sekali. Lah kalau yang sudah kondisinya buruk lalu diapain? Ya kan, artinya kalau ketentuan untuk gangguan jiwa ini nggak difleksibelkan lah sedikit, boleh lah nggak usah ke rumah sakit, dikunjungi dia, nggak boleh katanya. Ya gimana? Artinya masalah tentang gangguan jiwa ini banyak sekali dan sebenarnya. Ada dukungan sepertinya. Ya, dan apa ya? Kalau program pemerintah misalnya yang dianggap masalah kan pemasungan. Itu dari dulu ada Indonesia Bebas Pasung 2005. Akhirnya diperpanjang lagi 2010. Sekarang 15. Ini udah nggak terdengar di 2022. Sekarang kan nggak selesai-selesai gitu. Fokusnya karena hanya moto saja, tidak dilengkapi dengan. Jadi kayak cangkang kosong. Ya, nggak ada caranya. Undang-Undang Kesehatan Jiwa ada loh 2014. Umurnya 8 tahun. Peraturan turunan di bidang kesehatan belum ada. Malah sosial yang ada satu, ya kan? Betul sekali, dok. Kalau misalnya yang kita kan seperti yang dokter tadi bilang, ciri-ciri itu kan kita bisa melihat ke diri sendiri akhirnya. Teman-teman Tribuners bisa melihat ke diri sendiri. Sehatkah jiwa saya? Kalau dari dokter tadi bilang itu, seandainya mereka sudah mendeteksi bahwa ada sedikit gangguan seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah kan katanya healing itu untuk orang yang sakit jiwa itu gimana dok? Apakah bisa dengan healing atau melakukan hobi atau apa saran dokter? Nah sering pertanyaan adalah dok apa sih yang dimaksud sehat jiwa gitu kan?
bukan karena tidak ada gejala saja kita sehat jiwa. Jadi kalau dari WHO mengatakan ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah memahami ya kemampuan dan keterbatasan kita, ya kan. Kedua, mampu menghadapi stresor harian. Jadi salah kalau ada yang bilang nggak usah stres gitu. Nggak ada. Jadi orang sehat jiwa adalah mampu menghadapi stres hariannya, ya kan. Setiap hari stres. Saya aja psikiater stres juga tiap hari kan. Cari parkiran, ya kan, macet, ada aja panas. Stres, tapi kita bisa menghadapi makanya itu. ada mengelolanya Ya, kemudian mampu beraktivitas atau bekerja dengan fokus produktif ya, dan bukan hanya hasilnya tetapi enjoy fruitfully ya. Kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu syaratnya sebenarnya. Dan sebenarnya tidak ada satupun orang di dunia ini yang dari lahir sampai kemudian meninggal selalu dalam keadaan sehat jiwa, tidak ada. Ya kan? Ya nggak usah jauh-jauh, saya aja mungkin tanggal muda itu ketika kesehatan jiwa saya sangat baik, ya kan? Jadi sudah ini, ya artinya, dan itu tingkatan ya, bukan kayak saklar lampu. Kalau nggak sehat berarti sakit. Gitu. Itulah kenapa misalnya kalau saya edukasi jarang saya bilangnya sehat jiwa, mantap jiwa, karena kalau sehat ada lawannya sakit jiwa. Padahal kesehatan jiwa itu gradasi ya, sangat mantap, agak mantap, ya biasa saja, kurang mantap, dan sebagainya gitu loh. Nah, ketika jadi paradigmanya adalah menjaga kesehatan, ya. Sama dengan kesehatan fisik, banyak orang merasa kalau sudah sakit baru berpikir, kalau udah kolesterol baru mau olahraga, ya kan? Kalau sudah stroke mau olahraga gimana, kan susah, sudah sakit. Sama juga ketika sudah mengalami gangguan jiwa baru mau meditasi, baru mau mindfulness, baru mau mengatur, ya kan, aktivitas kita, pola aktivitas kita. Jadi bukan seperti itu ketika kita sehat. Jadi paradigma menjaga itu bagaimana ketika kita masih produktif ini tetap sehat. Tapi kalau mulai ada gangguan di dalam diri kita, tanda-tanda dan gejala yang tadi disebutkan, ya datang cari pertolongan gitu loh. Ya kan? Tapi saya merasa sudah cukup banyak perubahan kok. Terutama di kalangan muda ya, akibat pandemi ini. Jadi kalau dulu lebih sering saya ketemu keluarga maksa-maksa anak remajanya untuk konsultasi. Oke. Kalau sekarang lebih banyak anak-anak muda SMA, kuliah itu datang sendiri. Oh gitu. Kemudian setelah itu baru bingung. Gimana caranya saya ngasih tahu orang tua saya, Dok? Kalau saya sedang konsultasi gitu. Nah, banyak juga setelah tahu konsultasi orang tuanya melarang. Nah, kan bingung lagi kita. Ya kan, dan sebagainya. Nah, artinya kesehatan jiwa itu cukup penting, jangan hanya dilihat sebagai ODGJ mengamuk, ya kan. Kalau sudah begitu baru kita, oh ini pasti gangguan jiwa. Sebelumnya kita anggap yang lain-lain dulu, ya kan. Malahan gitu. Ya, diajak melukat, bukan salah loh ya. Ya betul. Saya sehat aja boleh melukat kan, itu upaya, namanya self care, bukan self healing ya. Betul. Jadi banyak sekarang ini orang paradigmanya adalah kalau bisa saya healing setiap hari. Wah, itu kalau saya sih kalau bisa jangan. Kalau healing kan berarti sudah sakit. Iya. Kalau bisa kita merawat diri kita, self care, ya kan. Liburan berapa kali pun ke Bali, ya kan. Kalau baliknya masih dengan pola yang sama, ya kan kita masih mengalami gangguan gitu. Iya, berarti healing itu kan dibilang juga adalah untuk orang yang sakit, dokter. Bukan untuk kita jalan-jalan tuh. Bukan, namanya self care dong, mengatur misalnya keseimbangan pola aktivitas kita. Ada namanya rule of 8, 8 jam kerja, 8 jam pengembangan diri, atau aktivitas yang menyenangkan, 8 jam tidur gitu. Nah, sekarang jangan-jangan kita karena kulturnya namanya hustle culture ya, kita berkompetisi, kalau bisa kerjanya 20 jam, tidurnya 2 jam, ya kan. Nanti kalau bisa setelah full sebulan begitu healing 2 hari, ya. Kita tidak diproduksi oleh Tuhan dengan seperti itu. Jadi pola keseimbangan itu namanya self care, ya kan. Kemudian kita juga perlu ya berinteraksi dengan keluarga, ya kan. Nanti makanya ada anekdotnya, kalau keseringan healing nanti lama-lama hilang gitu. Ya, betul. Tuh, ya. Jadi hati-hati juga, Dok ya. Nah, Dok, ini tadi kan dokter mengatakan Bali menjadi salah satu wilayah yang cukup lumayan nih.
Ini apakah karena Bali mulai berkembang maju atau banyak urbanisasi atau gimana, Dok? Ya, saya pikir berbagai faktor ya di dalam perubahan dalam kehidupan kita. Kan perubahan selalu membawa dampak, bisa jadi dampak baik dan dampak buruk. Dampak buruknya salah satunya adalah gangguan kesehatan jiwa. Nah, problem besar di Bali itu macam-macam loh, kesehatan jiwa. Yang pertama adalah yang tadi, tingkat ODGJ berat, ya kan? Dan yang berobat teratur tuh masih kecil, ya kan? Entah berbagai macam faktor, ya kan? Kemudian pemasungan juga, ya toh. Kemudian angka bunuh diri nih. Jadi di Bali ini angka bunuh diri meningkat, hampir 2 kali lipat. Jadi di 2020 itu 68 kasus ya, bukan berhasil bunuh diri akhirnya meninggal ya untuk bunuh diri. Di 2021 tahun berikutnya itu 124. Jadi hampir 2 kali lipat. Ya kan? Sekarang tengah tahun sudah 80-an katanya. Tengah tahun loh. Tengah tahun ya. Ya kan? Wah. Nah, itu dianggap ya biasa-biasa saja. Padahal di balik satu kasus kematian yang akhirnya meninggal, itu di baliknya bisa jadi 20 kasus lain yang percobaan. Kan banyak juga fenomena sekarang orang di live di media sosial mulai menyakiti diri. Komentarnya, lebay nih kalau beneran, coba serius, coba beneran. Ya kan, dan sebagainya. Nah, itu juga menyangkut kesehatan jiwa. Kami ya, saya kebetulan dengan kawan-kawan ya, yang justru disabilitas loh ya, di Bali Bersama Bisa, itu ada 12 komunitas orang yang terpinggirkan. Jadi korban pecandu nafsa, ya kan, kemudian komunitas peduli skizofrenia, yang dibilang-bilang gila oleh masyarakat itu, yang salah dibilang gila. Kemudian komunitas bipolar, kemudian disabilitas fisik, tunanetra, kemudian ada teman-teman dari LGBT, kemudian survivor cancer, survivor HIV. Itu kami bikin waktu 2020 program hotline ya, suicide prevention. Itu saat ini 3 bulan yang lalu kita shutdown. Shutdownnya kenapa? Karena terlalu banyak orang yang mengakses. Kami melayani seluruh Indonesia dan pernah dalam satu hari 5.000 yang mengakses. Pikir nggak gimana caranya melayani sekian banyak. Nah, itu menurut saya ironi ya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah juga buat ya, sekitar tahun belasan ya, 2014 atau 15, itu bikin juga hotline. Tapi berumur hanya 3 tahun. Berhenti karena tidak ada yang mengakses atau minim yang mengakses selama setahun. Nah, ini kita bikin layanan malah berhenti karena terlalu banyak yang mengakses. Itu loh. Nah, artinya banyak ya kebutuhan sebetulnya terhadap kesehatan jiwa. Tapi kita itu terbiasa kalau sudah ada hal buruk, misalnya kemarin ada yang dosen meninggal baru kita, wah ini penting ya kan? Bisa. Ya, tapi ingatan kita ternyata jangka pendek ya. Setelah itu tidak ada lagi, ya kan, dan sebagainya. Tapi kami terus berusaha dan kami percaya, sebenarnya saya percaya kita perlu bekerja sama. Jadi ya masyarakat, ya negara, ada beberapa yayasan, NGO, ya kan, yang layanan kesehatan juga bekerja sama dan sebagainya. Ya sekecil apapun, kayak sekarang kemarin kita punya ya, akhirnya punya crisis center. Jadi kita punya, kalau orang bunuh diri itu bisa ditaruh di sana, kalau yang nggak punya keluarga secara gratis. Udah ada MOU juga sama emergency call 112 Denpasar. Jadi bisa datang. Kami pengen kan bisa melayani suicide prevention gitu, saat kita teleponan ada ambulan yang datang kan, selamatkan, kalau ada luka dan sebagainya bisa ke rumah sakit, kalau nggak ada ya ke tempat ini gitu misalnya. Dan gitu. memang saya melihat ya, mungkin teman-teman Tribuners juga, memang dokter kan aktif sekali ya, istilahnya kayak di kegiatan sosial seperti ini. Artinya kan mungkin banyak psikiater juga, tapi dokter salah satu yang menurut saya sangat aktif untuk membantu dan memang sangat, istilahnya sangat concern gitu loh. Dan tadi kan dokter mengatakan bahwa bukan hanya gila gangguan jiwa, tapi ada skizofrenia, psikosomatik anxiety,
bipolar, dan yang paling parah mungkin sampai bunuh diri. Itu kalau orang sudah bunuh diri itu Dok, itu gimana sebenarnya Dok pemikirannya dia itu? Ya, bagi orang lain, bagi kita ya, nah ini ya, kebetulan ya hari kita tapping ini 10 September nih hari kesehatan, hari pencegahan bunuh diri sedunia. Pas. Ya kan? Nah, biasanya bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Ketika ada tanda-tanda orang mau bunuh diri, misalnya membicarakan tentang bunuh diri, kok sudah nggak enak rasanya, met hidup, ya kan? Aduh, yang kendek caranya ya bunuh diri, kalau pang sing sakit, nah gitu kan? Itu udah tanda-tanda bunuh diri, ya kan? Apa biasanya tanggapan kita kalau ada anggota keluarga begitu atau teman? Tak boleh ngomong begitu, dosa. Benar sih dosa, tapi waktu itu bermanfaat nggak ngomong begitu kan? Enggak. Ya kan nggak boleh ngomong begitu, pamali beneran nanti. Tidak menyelesaikan ya, kan? Masalahnya dia. Dan memang dengan cara ngomong begitu, apakah dia akan batal bunuh diri? Batal ngomong ya, ya kan? Ya, karena takut ya disalahkan. Ya, akhirnya tapi ide bunuh dirinya ada dan kemudian melakukan itu. Nah itulah yang perlu kita lakukan, bukan hanya setelah kejadian, ya kan? Kemudian ada juga yang namanya pencegahan. Nah ini juga media juga perlu kita menimbang bagaimana memberikan perspektif berita bunuh diri misalnya. Kalau yang diulas adalah latar belakangnya, bahwa dia seorang misalnya dulu ada kan yang dokter, ini masalah rumah tangga, dia dikhianati dan sebagainya. Akhirnya mengundang yang namanya copycat suicide. Jadi bunuh dirinya yang orang yang merasa terwakili oleh cerita itu akan melakukan hal yang sama. Oh, saya nih diselingkuhi suami saya juga, dia bunuh diri, saya bunuh diri. Makanya kita kadang-kadang naruh disclaimer di bawah. Iya. Nah jadi itu. Jangan dituruti kita katakan. Ya, nah apakah kemudian detailnya latar belakangnya tidak perlu terlalu tahu, ya kan? Tetapi ada informasi bagaimana tanda-tanda bunuh diri, bagaimana cara mencegahnya, ya kan, dan sebagainya. Nah itu bagian. Jadi sebenarnya upaya menjaga kesehatan jiwa itu ya tanggung jawab semua orang, bukan hanya profesional kesehatan jiwa, bukan psikiater, bukan hanya psikolog. Orang kan dengan solusi gampang aja. Kejadian kemarin, tambah jumlah psikiater, ya kan? Terus tapi bukan itu solusinya. Obat nggak ada gitu. Memang kita bisa pakai energi aja kan nggak bisa. Psikolog kalau gitu ada di setiap puskesmas gitu. Tapi kalau nggak ada resources yang tepat, masyarakat juga nggak paham. Nih kayak begini, kenapa ada kejadian di Kerobokan? Padahal misalnya puskesmas sudah terlatih. Saat ini misalnya di Denpasar tuh ada datanya, ya. Mereka menangani hampir 520 orang dengan gangguan jiwa berat. Sudah ada nama, alamat, obatnya apa, kapan habisnya ada. Ya kan? Kalau ada yang mengalami gangguan jiwa, tinggal dilapor aja. Ya kan? Ke emergency call atau ke nomor kontak puskesmas terdekat. Nanti nggak bayar, dikunjungi. Ya kan? Sudah begitu aja ada kejadian kemarin. Karena apa? Kita nggak aware bahwa ini gangguan jiwa yang perlu kita laporkan dan sebagainya gitu. Saat ini pun ada di beberapa wilayah keluarga yang ngotot tidak mau diobati keluarganya. Sudah tahu. Ada, padahal kita sudah bilang, ini gratis, nanti kalau memang mau dibawa ke RSJ dianterin ke sana, gratis. Atau kalau mau dirawat di rumah, kita coba rawat di rumah. Yang kita perlukan cuma izin aja loh, ya kan? Nah kalau kayak gini, bagaimana? Kalau ada kejadian seperti ini, bisa nggak misalnya keluarga disalahkan? Betul. Ya kan, dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama ke depan. Kalau schizophrenia itu bedanya dengan gangguan jiwa, maksudnya dengan gila ini kan apa Dok? Ya, nah kalau gila kan, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan lupa ingatan. Kalau orang schizophrenia kan tidak lupa ingatan. Ini misalnya kejadian kemarin yang di Kerobokan, ketika dia sudah diobati, kalau ditanya kejadian itu masih ingat kok. Itu misalnya kalau memang dia terdiagnosisnya schizophrenia ya. Masih ingat kok. Orang yang ketika gangguan jiwa misalnya sampai telanjang di jalan masih ingat kok. Cuman tidak punya kendali terhadap dirinya. Ya kan? Gitu, ya, tidak punya kendali misalnya apakah curiga berlebihan, apakah takut berlebihan, apakah justru merasa namanya waham kebesaran ya, jadi merasa orang penting, merasa titisan dewa gitu. Sebenarnya kasihan. Ya kan dia sakit. Itu loh. Jadi kalau misalnya yang mau tahu lebih banyak mainnya ke rumah berdaya tuh, ya kan pengurusnya juga
dulu mengalami skizofrenia dan berobat teratur. Sekarang ya dia justru mengedukasi, ya dan sebagainya. Jadi beda ya antara sering kalau saya dibilang, dokter ngobati orang gila ya, enggak gitu. Orang gila itu kan kalau hilang ingatan katanya, kamu sebesar. Kemudian tahu bahwa itu salah tapi tetap dilakukan gitu katanya kan. Berarti kan koruptor tuh gila ya kan. Kalau yang kemarin sih enggak, ya kan. Itu ya kalau gangguan jiwa ya bisa diobati. Apa sih penyebabnya? Ada zat kimia di dalam otak kita, semua punya. Ya, enggak punya, saya juga punya. Ada serotonin, ada dopamin, ada norepinefrin. Itu yang mengatur ya mood kita, pola perilaku kita, emosi kita. Nah, ketika itu ada gangguan tidak seimbang, sehingga salah satunya misalnya dopaminnya terlalu tinggi, ya dia jadi parno, jadi curiga, orang tidak ngapa-ngapain juga dia pikir akan menyakiti dirinya. Jadi dia kemudian melakukan kekerasan karena dia merasa orang-orang akan menyakiti dirinya. Gitu. Ya kan? Nah, kalau orang serotoninnya rendah, jadi dia sedih, jadi yang dibilang depresi, sedih. Kadang alasannya nggak jelas atau nggak besar lah bagi orang, tapi kemudian jadi melo, jadi nggak kepengen ngapa-ngapain, pikirannya negatif terus, atau gangguan cemas misalnya, ya kan? Jadi kayak mobil yang alarmnya terlalu sensitif nih, nggak ada orang lewat itu sebelahnya dia bunyi. Nah, jadi jenisnya cukup banyak dan itu bisa diobati gitu loh. Kalau nggak punya dok uang gimana? Kan pakai BPJS-nya, ya toh bisa kok gitu. Nah, artinya dan penanganannya cukup banyak, bukan hanya obat, jadi perlu psikoterapi, konsultasi, kemudian ada memperbaiki gelombang otaknya dengan medan magnet, dengan latihan, ya. Kemudian ada rehabilitasi psikososial, jadi cukup banyak. Bisa baik nggak loh? Yang mengalami skizofrenia yang kata orang gangguan jiwa berat itu bisa berfungsi dengan baik. Yakin dok? Nah sering gitu kan, nggak takut nanti dia akan mengalami kekerasan. Gini deh, ya orang yang saya bayar untuk antar jemput anak saya nih, ya juga mengalami skizofrenia. Tapi karena dia paham dirinya mengalami itu, rajin minum obat dan sebagainya, saya percaya. Kalau nggak ngapain saya suruh antar jemput anak saya, ya kan? Jadi seperti itu loh, stigma itu harus tepat, pandangan kita harus tepat. Stigma yang berlebihan terlalu takut salah, stigma yang terlalu menggampangkan juga tidak baik gitu. Kemudian kalau bipolar dengan skizofrenia bedanya? Oh, bipolar misalnya moodnya yang terganggu. Jadi kadang depresi ya kan, jadi sedih, keterlaluan dengan ya kan, kecil gitu ya? Dengan hal-hal kecil, atau yang jadi mudah marah nih kan. Kan kalau orang sedih diganggu marah kan. Itu kemudian hilang minat kegembiraan, yang tadinya suka nyanyi jadi nggak kepengen, yang tadinya suka nonton nggak kepengen, ya kan, yang tadinya suka baca koran jadi nggak suka, kemudian cepet capek padahal nggak ngapa-ngapain, tidur seharian tapi masih tetap capek, apalagi ada keinginan bunuh diri, merasa masa depan suram, atau kebalikannya jadi namanya manik, energinya berlebihan, mau melakukan A, B, C, D, tapi nggak ada yang mulai dilakukan, ya kan? Nggak tidur, tapi merasa sehat-sehat aja, segar, dan sebagainya. Banyak berhutang, padahal nggak tahu mesti bayar dari mana. Itu hati-hati. Ya, kemarin banyak tuh, yang akhirnya ternyata kalau diceritakan bipolar. Gitu. Pinjol lah semua, dipinjemin, dan sebagainya. Tapi tanpa planning untuk mau digunakan untuk apa. Ataupun nanti mengembalikannya bagaimana, hati-hati, ya toh. Nah itu kalau kadang ke depresi, kadang ke manik, ya kan. Nah itu hati-hati bisa mengalami. Tapi kita jangan mendiagnosis diri sendiri. Wah ini kayaknya bener nih dibilang kamu bipolar, sana sih ke psikiater. Mana ada orang mau, ya sama aja dengan kamu kok gitu giginya jelek sekali, coba ke dokter gigi gitu. Kira-kira orang mau nggak? Ya kan. Nah jadi kita ajak, kamu dulu kayaknya bisa kerja teratur dan sebagainya, sekarang kok kayaknya menurun gitu. Apa sih yang jadi pemikiran? Kalau untuk itu aku nggak terlalu tahu. Gimana kalau tak bikinin janji ya? Nah, kita konsultasi gitu kan, orang suka kan gitu. Terus banyak orang pikirannya, itu cuma di pikiranmu aja gitu. Nggak usah. Orang depresi disuruh sedih, jangan sedih ya kan. Orang cemas, ngapain cemas, gak usah dipikirin. Itu sama seperti kalau kita ngomong
dengan orang yang asma lagi sesak nafas. Terus kita bilang, ngapain sesak napas? Jangan sesak napas, udara di sini tuh lo jernih. Coba kamu banyak bersyukur, tarik nafas, ya kan? Kalau enggak kita dilempar sandal kan sama yang asma, ya kan? Gitu. Jadi mereka tuh nggak menikmati hal itu. Mereka pengen tidak seperti itu, tapi otomatis saja terjadi. Ya kan? Terjadi. Terus kalau OCD dok ya? OCD ya ada pikiran-pikiran berulang. Dia tahu nggak perlu nih, ya kan? Dia tahu nggak perlu, tetapi kalau nggak dilakukan nggak lega rasanya. Oh, kayak orang cuci tangan berlebihan. Ya, misalnya beberapa variannya dia merasa selalu terkontaminasi nih, ya kan? Jadi kemarin ya kalau cuci tangan baik kan gitu, tetapi kalau dia selalu merasa ya, jadi cuci tangannya bisa setengah jam, kan? Mandinya bolak-balik, udah selesai mandi, oh ini handuknya yang enggak ini nih, balik lagi, ya kan? Jadi ada obsesif, pikiran berulang, ada kompulsif, jadi perilaku yang dijalankan. Jadi merasa terkontaminasi itu pikiran berulangnya, tindakannya dengan mencuci itu adalah kompulsinya. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya harus perfeksionis nih, ya kan? Kalau digeletain HP gini, tak enaknya harus pas, harus lurus, nah gitu kan. Ya, banyak yang masalah rumah tangga, ya kan, merasa pasangannya melit sekali nih dok, ya kan, suami saya gitu kan harus begini, kotor sedikit nggak boleh, ya kan, sandal harus pas nih urutannya kan, yang merah tuh harus paling kiri dan sebagainya, kan sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Setelah diajak konsultasi, wah ini OCD nih gitu loh dan sebagainya gitu. Jadi memang ada banyak sekali varian dokter ya, dan jangan kita mendiagnosa diri sendiri. Jika teman-teman Tribuners mungkin merasa dari ciri-ciri yang dokter bilang tadi ada terdeteksi, mending ke rumah berdaya dok ya? Ke rumah berdaya khusus skizofrenia, mending ke profesional kesehatan mental. Langsung psikiater? Ya, nggak langsung ke psikiater. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya BPJS itu bisa ke vaskes pertamanya. Nah, baca di kartu BPJS kita apakah puskesmas ataukah klinik dan sebagainya. Nah, keluhkan hal itu ya. Jadi kalau memang mengarah ke sana pasti akan diberikan rujukan entah ke rumah sakit di atasnya untuk ketemu psikiater atau ke psikolog. Nah, di situ akan lebih jelas. Kalau memang nanti ketahuan dok saya ada loh, kan lebih baik kita cepat tahu sehingga bisa ditangani kan gitu paradigma. Dan belum tentu loh ada sesuatu. Banyak juga orang konsultasi, dok saya kayaknya ada nih karena keseringan baca di internet gitu. Dok saya sebenarnya udah 2 tahun sebenarnya mengalami bipolar, kemudian 3 bulan terakhir ini saya OCD dok, ya ada insomnianya. Setelah kita periksa, kita ngobrol banyak, oh enggak ternyata, iya ternyata bukan, ya kan. Ya jangan kecewa juga, harusnya kita bersyukur, ya kan. Ada juga gangguan jiwa yang gejalanya fisik gitu. Berapa banyak di sini yang misalnya jadi sering mah gitu, banyak. Ada 1 orang keluhannya dari ujung kepala sampai ujung kaki nih, rambutnya rontok, ya kan. Kemudian sering keliengan, ini leher kok sering kaku, padahal kalau dicek lab normal. Sering berdebar, nafas rasanya kok berat, rasa tercekik, jadi sering mah, jadi gemeter, keringat dingin. Wah itu sering tuh shopping ke dokter ya kan, berdebar, minum obat berdebar, sakit kepala, minum obat sakit kepala. Akhirnya banyak nih koleksi ya kan, padahal ternyata masalahnya adalah kecemasan tadi. Ya kan, setiap apa kita perhatikan, nah itu penyebabnya apa yang dinamakan psikosomatis. Jadi jangan kaget juga kalau nanti setelah diperiksa gitu rasanya saya fisik nih gitu, tapi ternyata dirujuknya ke psikiater aja nih, terjiwa. Wah saya gila nih dok gitu, jangan begitu. Jadi bisa jadi hal-hal yang lain yang lebih mudah diobati, paling beberapa lama kemudian selesai. Gitu. Dan ternyata pembunuh nomor 1 di dunia yang saya baca itu kan bukan kanker atau apa, tapi depresi dok. Iya, ada penelitiannya itu nomor 2 sebenarnya. Nomor 1-nya kardiovaskular, jadi gangguan jantung, stroke dan sebagainya. Nomor 2 itu depresi. Yang mana keduanya sebenarnya berhubungan. Jadi orang yang mengalami depresi dan tidak diobati lebih mudah kemudian jadi mengalami jantung pembuluh darah. Betul. Orang juga, orang yang mengalami gangguan jantung pembuluh darah juga biasanya
rawan terjadi depresi. Makanya ketika orang misalnya mengalami stroke pertama kali yang tadinya bisa produktif, tapi kemudian jadi nah itu bisa terjadi. Nah, penting sekali, tapi paradigma adalah menjaga kesehatan kita termasuk kesehatan jiwa ketika kita masih sehat gitu. Betul. Nah, ini dokter, harapan dokter nih, selain dokter juga aktif di rumah berdaya dan lain sebagainya di kegiatan sosial, apa sih harapan dokter ke depan terkait dengan mental health ini ke depan di Bali dan juga Indonesia, dok? Ya, Selamat. artinya butuh peran serta kita semua, pemahaman kita semua. Jauhkan, lebih banyaklah kita membaca. Zaman sekarang sudah maju ya, wah. Ini gangguan otak yang bisa diobati, variannya banyak, pengobatannya juga beragam ya. Dan penting memelihara kesehatan jiwa kita selama itu masih ada dalam diri kita. Tapi ketika kita membutuhkan bantuan, itu bagian juga ketangguhan mental kita. Orang yang tangguh itu bisa menghadapi stresor hariannya, tahu kapan dia membutuhkan bantuan dan bisa mencari pertolongan ketika dia membutuhkan bantuan. Jadi mudah-mudahan dengan kita semua makin peduli, mendesak pemerintah juga untuk kemudian menjadikan bahwa ini adalah masalah yang besar dan perlu ditangani dari sejak awal, dari pencegahan, pengenalan gejala, kemudian layanan kesehatannya, sampai rehabilitasi. Saya ingin sekali melihat kasus-kasus kemarin Tambak Siring yang dikerobokan, itu kemudian setelah dirawat bisa diterima masyarakat dalam keadaan baik dan kejadian itu tidak terjadi lagi, sedangkan orangnya bisa produktif, bisa bekerja, bisa berumah tangga, sehingga tidak ada stigma tentang kesehatan jiwa yang buruk seperti kemarin. Wah, Tribuners, luar biasa sekali obrolan kita hari ini dengan Dr. Rai. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat dari beliau tentang bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita dan juga bagaimana harapan beliau sebagai penggiat sosial dalam penggiat kesehatan jiwa juga untuk bagaimana kita melindungi sesama kita dari yang terdekat, mendeteksi juga, melihat, tapi juga tidak akhirnya mengatakan diri sakit, tapi harus juga kepada ahlinya. Untuk itu semoga apa yang menjadi harapan Dr. Rai bisa tercapai dan juga bisa didengarkan khususnya oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.